Selamat pagi, Bapak Ibu, saudara-saudari kekasih Tuhan di dalam Yesus Kristus. Selamat berjumpa di pagi ini lewat renungan harian yang disampaikan dari Bukit Sion Makale. Mari kita semua mempersiapkan diri dan hati kita untuk bersama-sama membaca dan mendengarkan firman Tuhan yang akan kita baca sesuai renungan harian Gereja Toraja, Kamis 10 Agustus 2023, yakni dari Kitab Mazmur pasal 28 ayat pertama sampai ayat 5. Kitab Mazmur pasal 28 ayat pertama sampai ayat 5. Tetapi sebelum itu kita berdoa. Kami memuji kebesaran-Mu ya Tuhan, kami agungkan kuasa-Mu, karena Engkau adalah Allah yang sungguh maha kuasa, Allah yang maha kasih dalam hidup kami. Engkau adalah pertolongan kami dan perisai kami, dan kepadamu-lah kami membawa segala puji-pujian dan syukur kami, seruan kami dan harapan kami. Di saat ini ya Tuhan, kami akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Roh Kudus memampukan kami, agar kami yang mendengarkannya sungguh-sungguh memahami dan memberkati hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berseru dan memohon kepada Bapa di surga. Amin. Kitab Mazmur pasal 28 ayat pertama sampai ayat 5. Tuhan perisaiku, firman Tuhan dari Daud. Kepadamu ya Tuhan gunung batuku, aku berseru. Janganlah berdiam diri terhadap aku. Sebab jika engkau tetap membisu terhadap aku menjadi seperti orang yang turun ke dalam liang kubur. Dengarkanlah suara permohonanku. Apabila aku berteriak kepadamu minta tolong dan mengangkat tanganku ke arah tempatmu yang maha kudus. Janganlah menyeret aku bersama-sama dengan orang fasik ataupun dengan orang yang melakukan kejahatan, yang ramah dengan teman-temannya, tetapi yang hatinya penuh kejahatan. Ganjarilah mereka menurut perbuatan mereka, dan menurut kelakuan mereka yang jahat. Ganjarilah mereka setimpal dengan perbuatan tangan mereka. Balaslah kepada mereka apa yang mereka lakukan. Karena mereka tidak mengindahkan pekerjaan Tuhan dan perbuatan tangannya. Ia akan menjatuhkan mereka dan tidak membangunkan mereka lagi. Amin. Bapak Ibu Saudara, sebagian orang mungkin pernah berpikir bahwa tidak ada gunanya berdoa, sebab Allah sendiri tidak pernah menjawabnya. Meskipun dalam doa kita sudah meneteskan air mata, namun Allah tetap diam dan harapan kita pun mulai hilang. Akhirnya kita tidak mampu lagi melihat masa depan. Mata kita tidak dapat lagi memandang kepada Allah. Mungkin pengalaman seperti ini bukanlah pengalaman kita saja. Rasanya ada begitu banyak orang di luar sana yang mengalami pengalaman yang sama. Mazmur yang kita baca hari ini terdiri atas dua bagian, yakni ayat 1 sampai 2 berbicara tentang seruan minta tolong. Lalu di ayat 3 sampai 5 berbicara tentang permohonan agar jangan dibinasakan bersama orang fasik. Melalui Mazmur ini kita melihat pengalaman yang dialami oleh Daud ketika ia merasa ditinggalkan oleh Allah.
ia cemas. Sesaat ia merasa Allah berdiam diri dan tidak mendengar seruan doanya. Daud tidak tahu mengapa Allah diam, dan Daud merasa tidak ada lagi harapan. Daud berpendapat bahwa jika Tuhan diam, ia sama seperti orang yang turun ke liang kubur, dan jika Tuhan tidak membebaskannya, ia diperlakukan seperti musuh. Bahkan pemazmur berpikir bahwa Tuhan hendak menghukumnya seperti orang fasik. Namun Daud merasa tidak melakukan kesalahan apapun. Tetapi menarik bahwa sekalipun keadaan yang dialami oleh Daud cemas, Allah belum menjawab seruannya dan permohonannya dalam menghadapi gangguan dan ancaman dari orang-orang fasik yang ada di sekitarnya. Daud tetap berseru, Daud tetap berharap kepada Allah. Di ayat 4-5, pemazmur justru memohon keadilan Tuhan agar mereka yang jahat dihukum setimpal perbuatannya. Daud meminta pertolongan dan perlindungan kepada Tuhan dalam menghadapi setiap orang-orang yang tidak mengindahkan pekerjaan Tuhan. Daud terus berharap supaya Tuhan menghukum orang-orang yang jahat agar jangan melakukan kejahatan serta kemunafikan dalam kehidupan mereka. Karena itu, dari Mazmur ini, kita belajar pentingnya untuk tetap bersabar, tetap berseru kepada Tuhan. Bahkan Mazmur ini mengajar kita untuk tidak berhenti berdoa. Walaupun kadang dalam doa-doa permohonan seperti tidak segera dijawab oleh Tuhan, tetapi semuanya itu justru menjadi kesempatan untuk kita semakin sungguh-sungguh berharap kepadanya. Berserulah dan berharap penuhlah kepada Dia, karena Dia adalah Allah yang selalu menolong dan melindungi kita. Dia adalah perisai hidup kita. Amin. Kita berdoa. Oleh karena kasih-Mu, kami terus mengalami damai sejahtera dan terus menikmati pertolongan dan perlindungan Tuhan dalam hidup kami. Oleh karena kasih-Mu, kami dikuatkan kembali, kami ditopang oleh firman Tuhan di pagi ini. Lewat pemazmur, mengajar kami untuk terus berseru, berdoa, bermohon kepada Tuhan. Berkati firman-Mu ini, mampukan kami untuk melakukannya dalam hidup kami. Bapa kekasih jiwa kami, di pagi ini kami berdoa untuk umat-Mu dimanapun mereka berada. Setiap hal yang mereka lakukan, setiap tanggung jawab, bahkan apapun peran mereka, ke dalam tangan kuasa Tuhan kami berseru, Tuhan menolong, Tuhan melindungi, nyatakan kasih-Mu kepada setiap mereka. Berdoa untuk setiap orang tua kami yang sudah lanjut usia. Topangan, kekuatan yang asalnya daripada Tuhan, Tuhan akan nyatakan pada mereka. Dan hanya kepada-Mu lah Tuhan, kami berseru mendoakan setiap mereka. Berdoa untuk setiap umat-Mu yang bergumul karena keadaan hidup. Tuhan, Engkau adalah perisai hidup kami, dan kepada-Mu sajalah kami bermohon, sekiranya Tuhan menyertai, Tuhan memberkati setiap yang bergumul. Berdoa untuk bangsa dan negara, Tuhan memberkati. Pemerintah kami, Tuhan memberkati. Pakai setiap pemerintah supaya dengan bijaksana ia menegakkan keadilan di tengah-tengah hidup kami. Berdoa
untuk kehidupan kami hari ini. Setiap hal yang akan kami kerjakan, Tuhan menolong dan memberkati. Biarlah apa yang kami lakukan hari ini, semua berkenan kepada Tuhan. Ini seruan permohonan kami, syukur kami yang kami bawa di dalam dan demi anak-Mu Yesus Kristus. Kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Demikianlah renungan harian di hari ini. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati.